Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaran Ustazah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, kita hari ini akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam tentang hukum Archimedes. Nah, untuk bisa mempelajari hukum Archimedes, kalian perlu mengingat kembali tentang materi massa jenis. Apa saja faktor yang mempengaruhi massa jenis? Yang pertama, massa benda. Yang kedua, volume benda. Di mana secara matematis, massa jenis bisa dituliskan Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa benda dan V adalah volume benda. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada air dan minyak. Manakah antara keduanya yang memiliki massa jenis yang lebih besar? Air ataukah minyak? Iya, benar. Yang memiliki massa jenis lebih besar adalah air, di mana air memiliki massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, sedangkan minyak memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum Archimedesnya. Bunyi hukum Archimedes adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Bisa kalian lihat di gambar bahwa besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi itu ada volume awal zat cair, kemudian dimasukkan benda menjadi volume kedua. Nah, perubahan volumenya itu sama dengan besar gaya apungnya. Secara matematis, persamaan Archimedes dituliskan sebagai berikut. Fa sama dengan Wu dikurangi Wa, di mana Fa itu adalah gaya apung, Wu adalah berat benda di udara, Wa berat benda di air. Fa itu sendiri rumusnya Rho kali G kali V, di mana Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan V adalah volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Nah, benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan mengapung ketika posisi benda berada di permukaan air. Nah, syarat terjadinya mengapung itu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Perhatikan diagram gaya yang bekerja ya. Itu ada W dan Fa. Sehingga dapat dituliskan persamaannya Fa sama dengan W. Kemudian melayang. Melayang adalah posisi di mana benda berada di tengah zat cair. Nah, syarat terjadinya melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Perhatikan diagram gayanya dan dapat dituliskan persamaannya Fa sama dengan W untuk posisi melayang. Sedangkan tenggelam adalah posisi di mana benda berada di dasar zat cair. Nah, syarat terjadinya tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Diagram gayanya seperti itu ya. Dapat dituliskan persamaannya Fa lebih kecil dari W. Nah, demikian penjelasan tentang benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya, apa saja contoh penerapan hukum Archimedes? Nah, di sini ada kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Nah, kapal selam memiliki tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Bisa dilihat pada gambar ini, ketika posisi mengapung,
maka tangki penuh dengan udara. Ketika pada posisi melayang, nah di sini air laut separuhnya ya, kemudian udaranya berisi separuh juga. Kemudian pada posisi tenggelam, seluruh tangki berisi penuh dengan air laut sehingga kapal selam bisa menyelam ke dalam. Contoh yang lain, ada jembatan ponton. Nah, jembatan ponton ini adalah jembatan yang tersusun atas drum-drum yang tertutup rapat, di mana di dalamnya itu berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air. Contoh selanjutnya adalah balon udara. Balon udara dapat naik atau terbang karena massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar sekitar balon. Jadi di dalam balon itu diisi oleh gas yang ringan supaya massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar. Selanjutnya kita membahas tentang contoh soal ya. Sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami batu? Kita tuliskan yang diketahui dulu. Volume benda sama dengan 1 meter kubik. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya apung atau gaya ke atasnya yang dialami batu. Kita jawab, masukkan ke rumus tadi. FA sama dengan Rho kali G kali V. Masukkan angkanya sehingga ketemu jawabannya adalah 10.000 Newton. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Di situ tidak diketahui percepatan gravitasinya ya. Jika tidak diketahui, langsung saja bahwa nilai percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tuliskan yang diketahui. Berat benda di udara 500 Newton, WA berat benda di air 400 Newton, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari besar gaya apungnya. FA sama dengan WU dikurangi WA. Dan hasilnya 100 Newton. Langkah kedua, kalian dapat memasukkan ke rumus Rho benda dibagi Rho air sama dengan berat benda di udara dibagi gaya apung. Kita masukkan Rho benda dibagi 1000 sama dengan 500 dibagi 100. Kemudian 100 Rho benda sama dengan 1000 kali 500. Nanti bisa diketahui hasilnya sebesar massa jenis benda 5000 kg per meter kubik. Begitu ya anak-anak hebat. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian dapat mengerjakan soal evaluasi berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jelaskan kondisi posisi pada nomor 1 dan 3. Mengapa dapat terjadi demikian? Yang kedua, diketahui massa jenis sebuah benda 1500 kg per meter kubik, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan volume benda 8000 cm kubik. Sedangkan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat.
Jika seluruh benda tercelup di dalam air, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami benda? Petunjuknya, karena di situ diketahui volume benda itu dalam satuan cm kubik, maka kalian harus merubahnya dulu ke dalam meter kubik. Lanjut soal ketiga. Sebuah balok kayu mempunyai volume 400 cm kubik. Dicelupkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Bila berat balok 9 Newton, hitunglah berat balok dalam air, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Petunjuknya yang pertama, karena di situ diketahui volumenya dalam satuan cm kubik, maka kalian harus merubahnya dulu ke dalam meter kubik. Setelah itu kalian hitung gaya apungnya, baru bisa ketemu nanti berat benda di dalam airnya. Baiklah, anak ustazah, itu dia materi kita tentang hukum Archimedes dan beberapa penerapan hukum Archimedes yang sudah contohkan tadi, kapal selam, jembatan ponton, dan balon udara. Selebihnya bisa anak ustazah perhatikan di buku halaman 207. Jangan lupa kerjakan tugas IPA-nya, dikerjakan di buku tulis latihan. Bagian ustazah yang kurang mengerti silakan tanya langsung kepada ustazah ya nak. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.